Halo guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Kali ini kita bakal masuk ke bagian paling menegangkan dari konflik Overgeared versus Kekaisaran, ketika gurun Raiden yang tandus berubah jadi panggung munculnya ancaman misterius. Yuk, langsung kita simak. Overgeared, gurun Raiden dan malam pembantaian. Raiden, yang berhadapan langsung dengan Kekaisaran, bisa disebut sebagai gerbang menuju kerajaan Overgeared. Kerajaan Overgeared tak pernah membiarkan Kekaisaran menembus Raiden. Pasukan elit yang dipersenjatai set mass-produced milik Grid dan para ranker papan atas selalu menghadang mereka. Itulah alasan mengapa pasukan Kekaisaran terjebak di gurun selama 1 bulan. Mereka letih setelah bertarung setiap hari di panas dan kesunyian gurun, sampai-sampai menara-menara Raiden yang terlihat dari jauh tampak seperti Fata Morgana. Pada suatu hari, ketika moral pasukan Kekaisaran menurun, musuh di depan telah mundur. Hah! Kabar baik itu terdengar. Gurun adalah wilayah asing bagi para prajurit Kekaisaran, dan kini datang berita bahwa pasukan Overgeared yang bertempur di sana telah mundur. Sekarang kita bisa menembus gurun tanpa gangguan. Mulai gerak cepat menuju Kastel Raiden. Para bangsawan di markas besar bersorak, tetapi sang komandan, Marquis Fulbas, mengabaikan mereka. Ia meminta pendapat para stafnya. Gurun sangat menguntungkan bagi Overgeared yang terbiasa dengan medan ini. Kenapa mereka meninggalkannya? Apakah ini jebakan? Tentu akan ada jebakan. Ada kemungkinan besar mereka mengarahkan kita ke wilayah yang penuh cacing raksasa. Setiap oasis pasti sudah diracuni. Kita juga harus waspada terhadap penyergapan di lereng melengkung. Meski begitu, kita tidak punya pilihan selain melintas gurun. Tanpa melewatinya, kita tak akan mencapai Raiden. Jika kita bergerak dengan kehati-hatian penuh, kerugian dari jebakan bisa ditekan. Pendapat para staf sama. Mereka tahu ada jebakan, tapi tetap harus maju. Kita harus bergerak secepat mungkin. Alasannya sederhana, pasukan Overgeared pasti kelelahan. Benar, ini saat yang tepat menggunakan energi merah. Mereka harus mengambil risiko demi kesempatan menang. Marquis Fulbas pun mengangguk. Berkat bala bantuan yang terus berdatangan, pasukan Kekaisaran tak separah Overgeared yang jumlahnya terbatas dan harus bertempur terus-menerus. Inilah saatnya meraih kemenangan. Kirim perintah untuk bergerak penuh kekuatan. Baik, dimengerti. Jumlah pasukan mereka mencapai 250.000. Ribuan prajurit telah gugur, tetapi ukuran pasukan Kekaisaran justru semakin besar. Sementara itu, pasukan Raiden hanya 80.000, bagaikan lilin tipis di tengah badai. Wah! Semangat pasukan Kekaisaran meluap saat propaganda digencarkan. Mereka pun melangkah masuk ke gurun, pasir panas yang membuat kaki tenggelam. Pasukan Overgeared yang kemarin berkemah di sana sudah hilang. Mereka terus bergerak dengan menara Kastel Raiden sebagai panduan. Namun perjalanan tak mudah. Cacing-cacing raksasa bermunculan dan melahap ratusan tentara. Setiap oasis beracun, sehingga mereka bergantung pada unit logistik. Kecepatan gerak pun menurun. Aku menyesali Rebecca Church. Marquis Fulbas menggeleng. Selama ratusan tahun, Kekaisaran mendukung gereja tersebut, bukan hanya karena hormat pada Dewi Rebecca, tetapi juga demi kekuatan penyembuhan mereka yang berguna di medan perang. Namun kini, Rebecca Church menolak untuk membantu, beralasan sedang perang melawan Yatan Church. Dan pemimpin gereja itu adalah Damian, sekutu Grid. Kegagalan Pascal memberi dampak besar. Ini penyesalan besar. Kesalahan terburuk Kekaisaran adalah gagal menguasai Rebecca Church. Kematian permaisuri Arya dan pengkhianatan Piaro telah melemahkan tekad Kaisar. Ada yang aneh. Marquis Fulbas berhenti. Ekspresi wakil dan para stafnya tampak buruk. Semua kontak dengan para pengintai hilang. Malam tiba. Pasir gurun kini dingin. Mereka harus bergerak sebelum gelap total. Namun firasat buruk muncul. Istirahatkan seluruh pasukan dan kirim pengintai baru. Baik. 100 penunggang kuda terpilih dan segera berangkat. Namun tak satu pun kembali. Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Bersiap untuk bertempur. 250.000 pasukan segera memasuki formasi. Dalam dinginnya malam gurun, otot-otot mereka menegang. Namun gurun tetap sunyi. Tidak ada tanda musuh. Bahkan tidak ada suara binatang. Semakin lama, ketegangan mereka mulai mengendur. Lalu, pum! Ledakan terjadi di tengah formasi. Tanah bergetar, pasir berhamburan. Semua mata menoleh. Anak kecil? Seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun muncul dari dalam tanah. Wajahnya terlalu rupawan untuk usianya, namun tatapannya sombong. Sudah lama ada mangsa. Gigi runcing keluar dari mulutnya. Sorot matanya memandang manusia layaknya ternak. Vampir!
Kekaisaran tahu bahwa bangsa vampir tinggal di bawah gurun Raidan, tetapi mereka seharusnya dikutuk oleh Yatan, kutukan kemalasan yang membuat mereka enggan bangun. Jadi, mengapa bocah vampir ini muncul? Pasukan segera mengurung anak itu. Tombak diarahkan, panah ditarik. Satu vampir saja, bahkan vampir darah murni, tak ada apa-apanya dibanding 250.000 prajurit. Bunuh dia, hancurkan iblis yang berani menginjak tanah manusia. Panah meluncur, tombak menusuk. Ratusan prajurit menyerbu. Anak vampir itu hanya tertawa rendah. Babi-babi dungu. Kekuatan sihir darah meledak. Gelombang merah pekat menyapu gurun, melumat seluruh panah dan tombak. Sihir itu menggerogoti baja dan daging, menyedot darah para prajurit. Kuaik! Prajurit menjerit. Tubuh mereka mengering seperti mumi sebelum jatuh mati. Itu bukan vampir darah murni. Bukan vampir biasa, melainkan makhluk yang setara dengan Mary Rose. Bencana bagi umat manusia. Jangan-jangan, siapa kau? Seru Marquis Fulbas. Aku. Anak itu menyibakkan rambut peraknya. Seorang Earl. Earl, kurang dari 10 vampir memiliki gelar itu. Semua adalah keturunan langsung. Bagaimana monster ini bisa bangun dari kutukan kemalasan? Dan mengapa muncul sekarang? Aku Earl dari kerajaan Overgeared Knoll. Kekaisaran gempar. Lord Marquis. Laporan-laporan absurd berdatangan. Kapten kavaleri kedua Delua terbunuh. Kapten kereta pertama Colina terbunuh. 3 kepala staf dari pasukan kedua terbunuh. Pengalihan? Munculnya vampir keturunan langsung membuat kekaisaran kacau. Shay dan kelompoknya memanfaatkan situasi itu. Setelah bersembunyi selama 10 hari, mereka akhirnya berhasil membunuh para kepala staf. Ini misi yang sangat sulit. Namun, akhirnya kita berhasil. Betul, sudah lama tak merasakan pembunuhan serewarding ini. Level skillku naik banyak. Ya. Shay dan kelompoknya yang menyamar sebagai tentara kekaisaran kembali ke posisi masing-masing, namun dengan perasaan hampa. Semua penderitaan ini karena Grid. Mereka memakinya ketika dalam bahaya, namun kemudian merasa itu justru memperpanjang umur Grid. Viscount Delua dan Count Colina terbunuh. Namun Shay terkejut. Mereka tak membunuh kedua bangsawan itu. Mereka tak cukup kuat. Faker? Hanya dia yang mungkin. Hei, menyeramkan sekali. Lihat. Monster terkuat Overgeared itu Faker, bukan Grid. Kalau Faker musuh mereka, Grid sudah mati berkali-kali. Mereka bersyukur telah menerima permintaan Grid. Andai menolak, mungkin merekalah yang jadi target pembunuhan. Di bengkel Reinhardt, Grid menggunakan skill penciptaan pandai besi legendaris setelah sekian lama. Di sampingnya hadir para pandai besi dari benua timur dan Panmir. Ia ingin mendengar saran mereka saat menciptakan item baru. Apa item yang ingin kau buat? Miriam. Grid berniat membuat senjata pengepung terbesar, memproduksinya dalam jumlah besar, dan menyebarkannya ke seluruh kerajaan. Ia bertekad memenangkan perang melawan kekaisaran. Pengalamannya membuat cannon aiming at the battlefield saat kompetisi nasional sangat membantunya. Wow, ini benar-benar menakutkan. Dia membelikanku 43 detik lebih banyak dari yang kubutuhkan. 2 menit dan 23 detik, itulah waktu yang dibutuhkan Knoll untuk menerobos masuk dan keluar dari tengah markas musuh. Ada setidaknya puluhan ribu serangan yang menghantam Knoll pada saat bersamaan, tetapi dia tidak mati. Dia memiliki kemampuan bertahan dan pemulihan yang sangat luar biasa. Sementara Valhalla of Strong Trust yang dibuat Grid untuknya meningkatkan kesehatan, mengurangi damage yang ia terima, memberikan pertahanan tambahan terhadap banyak musuh, serta memperkuat pertahanan fisik dan sihir di tempat gelap. Tidak berlebihan menyebutnya sebagai zombie. Dia hampir tidak bisa mati karena kemampuan blood-sucking dan tankingnya. Pertahanan dan pemulihan Knoll sangat luar biasa dan unik, melampaui level curang. Serangan dari tentara biasa yang belum mencapai kemajuan ketiga tidak mampu melukainya. Tentu saja, di antara 250.000 pasukan kekaisaran, ada banyak elit kemajuan ketiga dan bangsawan kemajuan keempat, tetapi sebagian besar berada di garis depan. Mereka tidak bisa langsung merespons saat Knoll menerobos ke pusat formasi, sehingga ia bisa membantai musuh tanpa ragu. Knoll membuktikan bahwa julukan keturunan langsung sebagai bencana bukanlah berlebihan. Pada saat yang sama, ini membuktikan keterbatasan konsep kekuatan militer. Dia aktif selama 2 menit dan 23 detik. Itu bukan waktu yang singkat, mengingat dia bertarung sendirian melawan 250.000 tentara. Namun, dari sudut pandang umum, itu lebih singkat daripada waktu untuk masuk dan keluar kamar mandi sekali. Dengan kata lain, bahkan Knoll yang sekuat itu hanya bisa bertahan selama itu.
Dalam waktu sesingkat itu, Nol hanya bertarung melawan 2.000 musuh, tetapi 2.000 dari 250.000 tentara itu berubah menjadi debu. Benar. Ada batas jelas terhadap jumlah orang bersenjata yang bisa dilawan sekaligus. Ini adalah permainan yang dibuat untuk memberi waktu pada Faker dan Kasim agar dapat membunuh target musuh. Eufemina menyaksikan pertarungan sengit dan putus asa Nol dari awal hingga akhir, dan sangat terinspirasi. Dia kembali menyadari kebenaran di balik kekuatan duplikasinya. Meskipun selama ini ia fokus membunuh sebanyak mungkin musuh dengan menyalin sihir hebat, kali ini harus berbeda. Kali ini, musuh terlalu banyak. Tidak peduli seberapa besar sihir tingkat tinggi yang ia salin, jumlah musuh yang bisa ia bunuh sendirian tetap terbatas. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya sepenuhnya melawan ratusan ribu tentara yang telah dipersiapkan dengan matang. Aku membutuhkan sesuatu selain kekuatan. Selain kekuatan militer, kekuatan paling penting dalam perang adalah kemampuan. Apa itu kekuatan? Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan dalam perang ini? Eufemina, yang telah mendapat kepercayaan penuh dari Grid dan rekan-rekannya, terus berpikir. Dia tidak ingin mengecewakan mereka, dan ia bekerja keras melindungi anggota Overgeared serta kerajaan Overgeared yang kini menjadi hal paling berharga dalam hidupnya. Pada akhirnya, huroi! Eufemina mengingat seorang pria, seorang orator yang hanya menatap punggung Grid, berpikir dan bertindak demi Grid. Ia adalah pembicara setia yang selalu maju setiap kali terjadi skandal besar. Tidak berlebihan mengatakan bahwa alasan para prajurit Raiden mampu bertarung melawan pasukan kekaisaran selama sebulan terakhir tanpa putus asa adalah berkat kemampuan berbicara Huroi. Memang sangat mudah baginya, orator peringkat pertama yang bisa menyelamatkan dan membunuh orang dengan kata-katanya, untuk meningkatkan moral prajurit. Permisi, Huroi? Apa? Di salah satu pohon oasis, orang yang sedang mengamati pasukan kekaisaran di gurun dengan teleskop menoleh. Ayam yang duduk di bahunya menegang, tetapi Eufemina mengabaikannya. Ia hanya menatap Huroi. Itu cukup canggung. Tidak seperti rekan lainnya, Huroi hanya mengabdi pada Grid dan tidak peduli pada orang lain. Eufemina jarang berbicara dengannya dan tidak punya banyak pengalaman berdua saja dengannya. Terlebih, tatapannya pada Eufemina semakin tajam sejak ia mulai berhubungan dengan Agnus. Eufemina menyingkirkan rasa canggung itu dan membuka mulut. Pernah dengar kelas penyamaran? Aku pernah dengar. Itu kelas tersembunyi yang menyamarkan seseorang dengan keterampilan make-up dan molding yang hebat. Aku tertarik sejak mendengar rumor 2 tahun lalu, jadi aku memeriksa identitasnya. Sama seperti ketika kamu menggali latar belakang Agnus dan mendekatinya? Huhut. Pria ini sungguh tidak tertahankan. Eufemina tersenyum canggung sementara alis tipisnya mengerut. Gadis berponi kembar itu hanya terlihat imut saat marah. Eufemina adalah salah satu dari sedikit orang yang ditakuti Grid, dan itu alasan mengapa Huroi tidak menyukainya. Ia adalah rekan yang membuat tuannya, Grid, pemimpin anggota Overgeared dan kerajaan Overgeared, merasa takut. Maka Huroi hanya melihat Eufemina sebagai sosok yang tidak menyenangkan. Di masa lalu, dia berdosa terhadap My Liege. Tentu saja itu adalah masa lalu. Eufemina telah meraih banyak prestasi sejak bergabung dengan Guild Overgeared. Tetap saja, Huroi tidak menyukainya. Ia sangat membencinya, terutama karena hubungan Eufemina dengan Agnus yang dibenci Grid. Huroi mengeklik lidahnya dan mendesak Eufemina. Jadi kenapa membawa-bawa kelas penyamaran? Eufemina tidak berniat berbicara lama dengannya. Ia cepat mengendalikan rasa kesalnya dan menjelaskan, aku akan menyalin skill disguise, lalu aku akan menyamarkanmu sebagai anggota pasukan kekaisaran. Aku ingin kamu menyusup ke markas musuh, menghasut mereka dan menghancurkan mereka. Ini rencana Lowell? Bukan, ini rencana yang kupikirkan sendiri, dan aku butuh kerjasama darimu. Kalau kamu setuju, aku akan menjelaskan ini pada Lowell. Propaganda dan fabrikasi, makian dan bicara kotor, kekacauan dan kehancuran, semua itu adalah keahlian Huroi. Namun, kekaisaran sudah mengetahuinya. Selama perang, Huroi tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Ia gagal memainkan peran besar dan hanya bisa memuaskan diri dengan memberi semangat dari belakang. Namun, jika ada skill penyamaran, ceritanya akan lain. Ia pasti akan mendapat kesempatan menggunakan mulutnya. Kedengarannya rencana yang bagus. Begitu, masalahnya, disguise hanya bertahan sampai 3 hari. Setelah 3 hari, wujud aslimu kembali dan penyamaran hilang. Jika makeupmu hilang dalam 3 hari,
Detail penyamaran juga hilang dan risiko ketahuan meningkat. 3 hari. Mungkinkah menyebarkan kebohongan, menghasut musuh, dan membuat kacauan dalam 3 hari? Dan itu di antara 250.000 tentara? Bukankah itu mustahil bahkan untuk orator peringkat pertama? Huroi menunjukkan ekspresi gusar. Sementara itu, Eufemina terkekeh. Kamu tidak bisa? Kalau begitu menyerah saja. Apa yang bisa kulakukan kalau kemampuanmu memang cuma segitu? Apa? Sangat menjengkelkan. Ia begitu marah hingga hampir menyinggung soal orang tua Eufemina. Skill swearing dan spiteful tongue, orator semuanya diekspresikan lewat kata-kata. Ia sudah terlalu sering memaki orang tua orang lain sampai kata-kata itu melebur menjadi kebiasaan. Ini benar-benar fenomena berbahaya. Kalau ia mengucapkan hal seperti itu di dunia nyata, ia bisa dituntut. Kalau ini berlanjut, ia mungkin akan punya hobi menulis komentar jahat seperti Pigsword. Huroi sangat menghormati Grit. Grit mengendalikan kekuatan dan ketekunannya dengan seimbang. Dia adalah pria baik yang tidak akan muncul lagi dalam sejarah. Huroi memikirkan tuannya dan mengendalikan pikirannya. Mari berusaha menjadi seperti my liege, tekad Huroi, lalu ia menatap Eufemina dan menjawab dengan tegas, aku akan melakukannya, tapi dengan syarat penyamaranmu sempurna. Itu jawaban bagus, kalau begitu, aku akan menyalin skill disguise secepat mungkin. Sementara itu, mintalah Faker mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan ciri-ciri target. Baik, keduanya bekerja sama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebuah krisis besar sedang berkembang akibat kerjasama baru tersebut. Pakaian putih yang melambangkan paus tercabik, pedang suci yang seharusnya bersinar terang, telah kehilangan cahayanya dan tampak usang. Dikelilingi oleh para pengikut Yatan, Paus Damian sedang sekarat. Dia tampak sangat tidak berdaya dibandingkan paus pertama yang menghancurkan segala kejahatan. Apa kamu bodoh? Itu adalah penyihir hitam peringkat pertama, Rose. Sebagai salah satu pengikut Yatan, ia ikut serta dalam perang agama keempat dan mengejek Damian. Tidak, lebih tepatnya terlihat seperti ekspresi tidak percaya daripada ejekan. Gereja yang bahkan tidak punya banyak kekuatan tempur selain para putri Rebecca malah bertarung langsung melawan gereja Yatan. Kenapa mempertaruhkan nyawamu ketika kamu bisa menyuruh para putri Rebecca melakukan perang gerilya? Bukankah kamu akan dicopot dari jabatan paus karena bertanggung jawab atas kekalahan ini? Rose tepat sasaran. Sejak awal, gereja Rebecca tidak punya peluang menang melawan gereja Yatan. Secara alami, tanggung jawab kekalahan akan dibebankan kepada Paus Damian. Perang ini dianggap bodoh oleh semua orang. Namun, Damian tidak menyesal. Kalaupun aku bisa kembali ke sebulan lalu, aku tetap akan mendeklarasikan perang lagi. Ia ingin membantu Grit. Bagaimanapun juga, jabatannya sebagai Paus diberikan oleh Grit. Ia bisa melepaskannya kapan saja demi Grit. Begitu. Jadi rumor bahwa kamu memulai perang ini dengan dalih menolak permintaan bantuan kekaisaran ternyata benar. Rose mengingat jalannya perang selama sebulan terakhir. Sejak awal, Damian tidak berniat menang. Ia fokus meminimalkan kerugian sekutu dan berusaha membuat perang berlangsung selama mungkin. Damian membuang nyawanya setidaknya 20 kali demi para pendeta dan paladin NPC. Kamu sudah mati setidaknya 10 kali dalam perang ini, kan? Bukankah aneh mengorbankan diri sebanyak itu untuk orang lain? Tidak. Damian memulihkan pedang sucinya. Ia menggunakan sedikit kekuatan suci untuk menyembuhkan diri dan berdiri. Jubahnya yang robek berkibar dan mengganggu pandangan. Ia melepas jubah itu dan menatap pedang suci yang memancarkan cahaya lemah. Itu sama sekali tidak aneh. Damian tidak bisa melupakan hari-hari ketika ia pertama kali bertemu Grit. Saat itu ia hanyalah figuran, disisihkan di dunia yang begitu luas. Lalu ia bangkit menjadi tokoh utama setelah bertemu Grit. Dunia yang baru berubah itu tampak indah dan penuh cahaya. Perasaan yang ia rasakan ketika Isabel yang sekarat disembuhkan masih tersimpan dalam hatinya. Kejayaan dan kebahagiaan yang ia dapatkan semuanya berkat Grit. Tidak masalah menyerahkan semuanya kembali demi Grit. Hanya satu hal yang ia sesali. Aku tidak bisa melihat Isabel Chan dari dekat lagi. Ia tidak akan bisa bertemu para putri Rebecca jika diusir dari gereja. Itu menyedihkan dan menakutkan. Namun, ia tidak menyesal. Damian tidak bisa diam melihat kekaisaran yang menginjak kerajaan Overgird, negara yang telah dibangun Grit dan rekan-rekannya selama bertahun-tahun. Aku mengerti. Aku tidak bisa memahami kenapa kamu rela melepas jabatan paus, atau kenapa Yura rela meninggalkan posisi sebagai pengikut Yatan. Apa sebenarnya orang bernama Grit itu?
Rose menggelengkan kepala dan mengumpulkan kekuatan sihir di ujung staf beliau. Ia menantikan momen membunuh Paus Damian dan merasa sangat puas. Namun ia gagal membunuh Damian. Ini karena datangnya tamu tak diundang, gerakan kilat. Monster itu baru saja memasuki perang agama, langsung membantai para penyihir hitam Yatan dan mencapai sisi Rose. Serangan berat merusak pinggang Rose. Keok, mantranya batal. Mata Rose memerah karena amarah dan rasa sakit. Bajingan! Para pengikut Yatan lainnya yang berniat menonton kematian Paus sambil bersedekap pun berteriak marah. Setelah melewati mereka, tamu tak diundang itu tiba di sisi Damian dan berkata, "Aku dipanggil Oasis." Kemudian suara genderang bergema di medan perang. Para pengikut Yatan yang terkejut menoleh dan melihat puluhan ribu orang di bukit. Pria paruh baya itu duduk di atas kuda merah yang lebih besar dari kuda normal. Ia memiliki janggut tebal dan memberi kesan segar. Damian dan para pengikut Yatan langsung mengenali sosok itu. Raja Valhalla, itu adalah dewa perang, Ares. Ia melambaikan tangan pada Damian. "Hei, kami ingin menjalin hubungan baik dengan gereja Rebecca." "Ha. Damian mulai tertawa. Sebenarnya ia sedang merasa sedih. Ia tidak ingin berpisah dari Isabel, dan ia takut. Sangat menakutkan kehilangan semuanya dan kembali terasing dari dunia. Lalu ia mendengar suara pemuda yang memperkenalkan diri sebagai Oasis. "Aku telah membaca semua artikelmu, Damian. Aku sangat bersimpati dan menghormati masa lalumu." Ia dulunya mirip Damian. Oasis hanyalah orang biasa. Namun orang yang tidak mampu membeban sebagai keturunan raja tak terkalahkan itu sudah tiada. Oasis telah meninggalkan keraguannya, mempercayai dirinya, dan mengatasi rasa takut. Ia telah tumbuh dengan bantuan Dewa Perang Ares dan kini juga layak menjadi tokoh utama dunia. Pedang 1000 pasukan. Secara bersamaan, di ibu kota kerajaan Overgeared. Benua Barat masih belum mengembangkan senapan muat belakang, memasukkan peluru dari belakang akan meningkatkan kecepatan secara signifikan. Mari gabungkan dengan teknologi kapal dari benua timur. Akurasinya akan jauh melampaui meriam darat laut yang ada. Standarisasi kaliber meriam juga bagus. Akan sulit tapi bisa dilakukan jika memakai besi naga gila. Para pandai besi dari benua barat dan benua timur saling bertukar pendapat mengenai desain meriam baru. Hal-hal bisa menjadi kacau jika kokinya terlalu banyak, tetapi tidak ada masalah jika sang raja mengatur semuanya. Grid memegang blueprint di depannya. Sesekali menyesuaikan atau menyaring pendapat para pandai besi sambil membuat hidangannya sendiri. Media dari berbagai negara tak mengetahui apa yang terjadi dan mengeluarkan berita tentang ketidakhadiran Grid. Grid, sang protagonis, telah pensiun. Perang Kerajaan Overgear to be continued. Terima kasih sudah mengikuti cerita kali ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan makin penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Jangan lupa dukung terus channel ini, tinggalkan like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan kalian subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya.